Baik, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Informatika kelas 10 SMA, kita akan lanjut membahas yaitu yang B-nya berbagai algoritma standar. Yang pertama ada algoritma pengurutan. Pengurutan merupakan proses untuk menempatkan kumpulan elemen-elemen dalam aturan tertentu. Dalam TIK dapat didefinisikan sebagai proses menyusun data-data dalam urutan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini ada macam-macam algoritma pengurutan. Yang pertama pengurutan pilihan atau selection sort, yang kedua pengurutan penyisipan atau insertion sort, yang ketiga pengurutan gelembung, bubble sort, yang keempat pengurutan penggabungan, merge sort, yang kelima ada pengurutan cepat atau quick sort. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pengurutan pilihan. Pengurutan pilihan atau selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Proses pengurutan dengan metode seleksi sort sebagai berikut. Langkah pertama, dicari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian data terkecil ditukar dengan data pertama. Dengan demikian data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibandingkan data yang lain. Nah, sedangkan langkah kedua, data terkecil kita cari mulai dari data kedua sampai terakhir. Data terkecil yang kita peroleh ditukar dengan data kedua, dan demikian seterusnya sampai semua elemen dalam keadaan terurutkan. Yang kedua itu ada pengurutan penyisipan atau insertion sort. Nah, merupakan algoritma yang melakukan proses pengurutan dengan cara menyisipkan elemen di antara elemen lain yang nilainya lebih kecil dan lebih besar daripada elemen yang disisipkan. Insertion sort mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan atau diinsert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Nah, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Yang selanjutnya pengurutan gelembung atau bubble sort merupakan algoritma sederhana yang digunakan untuk mengurutkan kumpulan elemen n dari sebuah array dengan ukuran n. Nah, pengurutan gelembung bekerja dengan membandingkan satu demi satu elemen dan mengurutkan elemen-elemen tersebut berdasarkan nilainya. Umumnya, proses pengurutan bubble adalah pengurutan dari kanan ke kiri, di mana di bilangan yang terkecil ada di sebelah kiri dan bilangan terbesar adalah bilangan yang paling kanan. Setiap tahapannya selalu dimulai dari indeks yang paling kanan dan dibandingkan dengan sebelahnya. Apakah dia lebih kecil? Jika iya, maka tukarkan. Jika tidak, cek bilangan yang sebelumnya. Yang keempat, pengurutan penggabungan, merge sort. Algoritma pengurutan penggabungan bekerja dengan cara memecah kelompok data menjadi kelompok yang lebih kecil, melakukan pengurutan dalam kelompok-kelompok tersebut, kemudian menggabungkan kelompok-kelompok data yang telah diurutkan. Contoh, kita berhadapan dengan sekelompok orang yang ingin kita urutkan, mulai dari orang yang paling pendek sampai orang yang paling tinggi dalam barisan. Yang terakhir
ada pengurutan cepat atau biasa disebut dengan quick sort. Sama halnya dengan pengurutan penggabungan. Algoritma pengurutan cepat juga menggunakan konsep pembagian kelompok data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil namun dengan pendekatan yang berbeda. Pengurutan cepat juga menerapkan pembagian kelompok data, kemudian melakukan penggabungan. Perbedaannya adalah pada proses pengurutan cepat, proses pengurutan data dilakukan pada langkah yang lebih cepat. Pengurutan cepat juga dikenal dengan nama pengurutan pertukaran partisi atau partition exchange sort. Algoritma ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada elemen yang kurang dari elemen pivot atau elemen kecil. Yang kedua elemen pivot yang digunakan sebagai elemen pusat. Ingat ya, elemen pivot itu elemen pusat. Nah, yang ketiga elemen yang lebih besar dari elemen pivot atau biasa disebut dengan elemen besar. Nah, elemen pivot itu sendiri adalah elemen yang dijadikan sebagai elemen pusat. Elemen ini memisahkan elemen kecil dengan elemen besar. Elemen pivot dapat dipilih secara sembarang dari kumpulan elemen yang ada. Dapat dipilih dari elemen pertama, elemen terakhir, atau sembarang elemen yang lain. Nah, terus kita ke judul besar yang kedua, itu algoritma pencarian. Pencarian merupakan proses pembandingan objek dengan suatu ciri yang telah diketahui. Proses membandingkan ini dilakukan sampai ditemukan objek yang sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari yang telah diketahui. Nah, macam-macam algoritma pencarian itu terdiri dari 3. Pencarian linear, lalu pencarian biner, dan yang terakhir pencarian lompat. Baik, seterusnya kita akan jabarkan satu persatu ya. Apa itu pencarian linear? Nah, pencarian linear itu sendiri adalah pencarian dilakukan dengan cara paling sederhana dan kuno. Misalnya, ada 1000 data, maka proses pencarian akan ditelusuri satu persatu dan membandingkan data tersebut dengan kriteria pencarian yang diberikan. Sebagai contoh nih, Anda diminta mencari seorang yang bernama Udin. Nah, yang sudah diketahui ciri-cirinya dan saat itu berdiri bersama 1000 orang lainnya dalam barisan. Tentu, Anda akan melakukan pencarian mulai dari orang pertama sampai orang terakhir dengan membandingkan ciri-ciri yang diketahui dengan setiap orang sampai Udin ditemukan. Nah, begitu ya. Dan yang kedua, pencarian biner itu sendiri adalah algoritma pencarian yang membagi elemen-elemen data menjadi 2 bagian. Kemudian melakukan pencarian sampai menemukan data yang dicari. Nah, proses pencarian dilakukan dengan mengurutkan data input, kemudian membagikannya menjadi 2 bagian, dan membandingkan data yang di tengah dengan kriteria yang diberikan. Berdasarkan hasil pembandingan dengan kriteria yang diberikan, algoritma mengeliminasi setengah data yang ada, sampai begitu seterusnya hingga ditemukan data yang diinginkan. Dan yang terakhir, pencarian lompat. Pencarian lompat atau jump search merupakan algoritma yang relatif lebih baru dibandingkan dengan 2 algoritma sebelumnya. Seperti halnya algoritma biner. Algoritma pencarian lompat juga digunakan pada data yang sudah diurutkan. Algoritma pencarian lompat dikembangkan dari ide pencarian linear, yaitu daripada menelusuri setiap elemen yang ada, maka ada kemungkinan untuk melewatkan beberapa elemen data tertentu untuk mempercepat proses pencarian. Hal ini dilakukan pada setiap iterasi pencarian dilakukan. Nah, terima kasih, itu saja yang Bapak dapat jelaskan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian pelajari di rumah ya. Oke, sampai jumpa.